Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dalam video sebelumnya, Marty mencoba beradaptasi menjadi pemimpin kartel. Usaha ini ternyata tidak semudah yang Marty bayangkan. Marty dituntut untuk memiliki kewibawaan, kecerdasan, maupun tanggung jawab untuk mengendalikan semua bawahannya. Di sana Marty berhasil membunuh salah satu anggotanya yang diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap Umar Navarro. Pertanyaannya, apakah benar jika Arturo ini adalah seorang pengkhianat? Untuk tahu jawabannya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Kemarahan Marty tidak berkurang karena dia membuka episode ini dengan menyaksikan seorang wanita membersihkan darah Arturo dari lantai keramik. Setelah itu, dia terlihat bermain lempar tangkap dengan seekor anjing. Suara gesekannya tadi terdengar semakin keras di telinganya, di mana suara itu sebenarnya cuma halusinasi Marty saja, sebab rasa bersalah telah membunuh Arturo. Tak lama setelah itu, Camila yang merupakan adik kandung Navarro bertanya apakah dia boleh mengunjungi kakaknya di dalam penjara. Marty yang tak ingin Camila tahu jika Navarro sedang koma, berusaha mengulur waktu agar dia jangan mengunjungi Umar dalam waktu dekat. Please, you said you had political connections. I'll see what I can do. Keluarnya klien dari Yayasan Wendy membuat Randall marah karena uang sogokan macet di tengah jalan. Jadi Randall ini ditugaskan Wendy untuk mengeluarkan nama Umar dari daftar SDN, atau istilah gampangnya merupakan daftar hitam penjahat internasional. Karena begitu nama Umar dibuang dari daftar itu, kemungkinan Umar bisa bebas lewat jalur ekstradisi. Akan tetapi Randall terkendala dengan macetnya uang suap. Sekaligus dia melaporkan jika ada campur tangan dari seorang pengacara Meksiko yang ingin Umar tetap berada di daftar tersebut. Kita bisa menebak jika pengacara Meksiko itu pasti adalah orang yang berpihak pada pelaku pembunuhan Navarro. Sementara itu nasib Ruth sendiri kini sedang melakukan perjalanan menuju ke Miami. Dia kemari bukan untuk healing, melainkan bertemu dengan teman lamanya yang merupakan karakter lama pada season-season awal. Dia adalah Rahel, di mana Ruth ingin mengajaknya untuk melakukan bisnis bersama. Plus, I got a business proposition to run by you. Entah bisnis apa yang sedang dia rencanakan. Yang jelas, kali ini Martin sudah kembali ke rumah kecilnya. Saat makan malam, Wendy menceritakan jika ada seorang dari Meksiko yang pada dasarnya ingin Umar tetap di penjara. Satu hal yang ada di pikiran Marty ketika mendengar ucapan itu ialah wajah Camila Elisondro, karena cuma Camila yang Marty beritahu mengenai rencananya untuk menghapus nama Umar dari daftar SDN. Can you really get my brother out of prison and back home? Yes. How? You familiar with the SDN list? Apakah ini berarti jika Camila yang memerintahkan pembunuhan Umar? Kira-kira itulah pertanyaan yang ada di pikiran Marty saat ini. Yang mana fakta itu semakin membuatnya merasa bersalah karena dia gagal dalam mengungkap pengkhianat, sekaligus dia merasa bertanggung jawab atas kematian Arturo. Namun yang perlu kita sorot adalah reaksi menarik dari Wendy. Dia mengatakan bahwa kematian Arturo bukanlah kesalahannya, karena dia hanya melakukan apa yang seharusnya Umar lakukan. Ini adalah sosiopatologi luar biasa yang benar-benar dapat memaafkan perilaku terburuk sekalipun. Dengan kata lain, begitulah cara Wendy bisa tidur di malam hari. Begitulah cara dia menjalankan operasi kriminal tanpa menganggap dirinya seorang penjahat. Dia mengenakan kostum hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan saat dia melepaskan kostum itu, dia sudah melupakan semua kesalahannya. Keesokan harinya, Marty dan Wendy bertemu dengan Ruth dan Rahel di Missouri Belle. Berbagai reaksi berbeda muncul ketika mereka melihat Rahel setelah sekian lama. Hi. Good to see you. Yeah. Can we get on with it? Dalam pertemuannya kali ini, Ruth menawar kasino Missouri Belle dengan ganjaran uang untuk yayasan mereka. Tentu saja Wendy membenci gagasan itu. Meskipun kalau dipikir-pikir, tidak ada ruginya jika Wendy menerima tawaran ini. Penolakan ini jelas merupakan masalah personal di antara mereka berdua. Wendy kemudian balik mengulitinya.
dengan mengungkapkan bahwa Ruth baru saja membunuh kepala kartel Meksiko. Seakan Wendy ingin mengatakan kepada Rachel kalau dia sedang berteman dengan wanita yang sangat berbahaya. Pertemuan ini pun berakhir tanpa kesepakatan apapun. Saat berjalan keluar, Marty sempat menanyakan penyebab Wendy tak mau mempertimbangkan penawaran tadi, di mana Wendy menjawab kalau dia tak ingin uang dari Ruth masuk ke dalam yayasannya. Sementara Rachel yang terkejut dengan apa yang baru saja ia dengar dari mulut Wendy, memilih untuk mengakhiri kemitraan mereka berdua, sebab ia takut kembali hidup di jalan penuh teror yang dulu sempat ia jalani sebelum akhirnya Marty menyelamatkan hidupnya. Sekembalinya ke rumah, Ruth dikejutkan dengan kehadiran detektif Mel di area rumahnya. Kedatangan Mel ini tentu saja berkaitan dengan penyelidikannya terhadap Ben Davis. Kita semua tahu jika Ruth memegang kendali ketika menyangkut apa yang terjadi pada Ben Davis. Akan tetapi di momen ini, dia lebih memilih untuk bungkam dengan menjawab semua pertanyaan secara pasif. Sementara itu, Marty mendapat kabar jika Umar telah siuman, di mana agen Clay bilang jika Umar ingin segera bertemu dengannya di rumah sakit. Menanggapi hal ini, Marty dan Wendy berdebat tentang apa yang harus dilakukan terhadap Umar dan Camilla. Marty ingin memberitahu Umar jika Camilla berupaya membunuhnya, sementara Wendy tak ingin hal itu sampai terjadi. Karena dengan kondisi Umar yang masih kritis, fakta ini ditakutkan akan semakin memperparah keadaannya. Sehingga dalam kunjungannya ke rumah sakit, Marty hanya menceritakan detail kecil tentang keputusannya ketika memimpin, termasuk mengenai kematian Arturo yang disinyalir sebagai pelaku pembunuhan terhadapnya. Di momen ini, Marty sebenarnya merasa sangat bersalah karena dia masih berutang informasi penting jika pelaku pembunuhan yang sebenarnya bukanlah Arturo, melainkan pelaku itu ialah adik kandungnya sendiri. Akan tetapi Marty cukup pengecut untuk berani mengatakan fakta itu. Dari sini cukup menjelaskan jika ternyata Marty ini lebih takut dengan istrinya ketimbang dengan Umar yang notabene adalah penjahat kelas kakap. Persoalan lain yang tak kalah membuat Marty mengerutkan dahinya adalah ketika dia melihat Camilla sedang duduk bersama istrinya. Dan yang membuat Marty tak habis pikir, ternyata Wendy lah yang sengaja mengundangnya kemari karena dia ingin bekerja sama dengan Camilla untuk merajut kembali kesepakatannya bersama Claire. Di sana Marty berusaha menyembunyikan emosinya, di mana ketika Camilla keluar, barulah Marty mengkonfrontasi rencana gila ini. Bekerja sama dengan seseorang yang bahkan ingin membunuh bos kita sendiri tentu saja bukanlah ide yang baik. Akan tetapi Wendy dengan segala kebebalannya merasa tak perlu mempercayai Camilla sepenuhnya, sebab Wendy hanya ingin memanfaatkan pamornya agar Claire kembali mendanai yayasannya. Mendengar ucapan itu, Marty pun cuma bisa duduk tertegun. Karakter lama yang kembali muncul pada season 4 ini ternyata bukan hanya Rachel saja. Tak yang merupakan pelayan di salah satu bisnis Marty kembali dimunculkan untuk menambah bumbu-bumbu drama. Tak mengaku jika dia sudah tak bekerja lagi di Blue Cat karena manajer baru berhenti memberikannya jadwal, sehingga dia memutuskan untuk resign dari tempat tersebut. Rachel jelas marah dengan apa yang dialami oleh Tak, karena sebelum dia hijrah ke Miami, Rachel telah meminta Marty agar mempertahankan Tak sebagai pekerja di Blue Cat. Tapi sayangnya Marty lupa dengan janji itu, sehingga Rachel mulai menyumpah serapai Marty lewat teleponnya. Drama seperti inilah yang membuat Rachel kembali membenci Marty. Dia kini berhasrat untuk membalas perlakuannya, di mana Rachel akhirnya menyepakati kerjasamanya dengan Ruth untuk merebut kasino dari tangan Marty. Langkah awal mereka dalam hal ini ialah dengan menempuh jalur hukum. Mereka mengunjungi seorang pengacara, di mana pengacara itu mengatakan jika Ruth adalah ahli warisnya Wade, sementara Wade telah menikahi Darlene, yang artinya dia memiliki klaim atas setengah kekayaan milik Darlene. Akan tetapi untuk saham kepemilikan Darlene di kasino cukup rumit untuk bisa diklaim, di mana pengacara itu menyarankan supaya Ruth menghubungi orang penting yang dia kenal bila dia ingin mengklaim kasino tersebut. If you've got friends in high places, now is the time to call them. Sementara itu, Wendy dan Camilla kini berada di kantor Shaw Medical. Kedatangannya tak lain untuk menagih janji Claire yang menjanjikan saham perusahaan kepada kartel. Setelah Claire memberikan apa yang kartel minta, Camilla menekan Claire agar melanjutkan kembali kesepakatan yang dulu sempat terhambat di antara mereka.
di mana kartel akan menyetok heroin di perusahaannya selama 5 tahun, dan klien harus mendonasikan 150 juta dolarnya kepada yayasan Wendy. Kiss said you agreed on a 5-year deal for us to supply your raw materials. In addition to a $150 million donation for the Bird Foundation. Masalah Camilla ini mungkin akan menjadi masalah terakhir bagi Marty dan Wendy, karena faktanya Wendy perlu bekerja sama dengan Camilla untuk menjaga yayasan tetap hidup. Sementara di satu sisi, Marty ingin Camilla disingkirkan karena merasa dia terlalu berbahaya. Marty ingin sekali memberitahu Navarro fakta yang sebenarnya. Akan tetapi masalah menjadi semakin rumit karena Wendy terlanjur berjanji untuk mengantarkan Camilla bertemu dengan Umar di rumah sakit. Meskipun kita semua tahu kalau Camilla sangat ingin membunuh Navarro. What the fuck is... Masalah Umar dan Camilla ini ternyata bukan satu-satunya masalah mereka. Ned bersama detektifnya berhasil mengungkap jika Wendy adalah orang terakhir yang bersama Ben ketika dia dinyatakan hilang. Wendy menjawab semua bukti-bukti ini dengan sedikit merubah cerita aslinya. Wendy mengatakan jika saat itu mereka sedang berkendara menuju ke tempat pengasingan. Pasalnya status Ben saat itu adalah seorang buronan. Namun selama perjalanan, dia dan Ben sempat mengalami pertengkaran hebat. Itulah sebabnya Wendy meninggalkan Ben di restoran sendirian. Sebenarnya ini adalah cerita yang lemah, akan tetapi Ned sepertinya percaya dengan ucapan putrinya. Di lain sisi, Charlotte sepertinya sadar jika akhir-akhir ini ayahnya terlalu banyak pikiran, sehingga dia mencoba memancing ayahnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Marty menceritakan kepada Charlotte tentang betapa sulitnya menjalani hidup bersama ibunya. Wendy ingin selalu menjadi dominan dalam segala hal, dan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi setiap Marty berusaha memperbaiki masalah yang Wendy buat, Wendy selalu membuat masalah itu semakin dalam. Segala sesuatu yang Marty perbuat selalu saja salah di mata Wendy. And, you know, no matter what I do, I'm the fucking asshole. Keesokan harinya, Camilla akhirnya bisa bertemu Umar di rumah sakit, di mana satu hal yang membuat Marty gedek dengan pemikiran Wendy adalah ketika dia menyarankan Umar agar Camilla saja yang ditunjuk sebagai pemimpin kartel. Marty sama sekali tak mengira kalau Wendy akan mengatakan hal ini. Sudah jelas-jelas Camilla ini adalah musuh dalam selimut. Jika dia diberi kekuasaan, tentu saja hanya akan membuat keluarga Marty mudah disingkirkan. Marty yang sangat memahami konsekuensi dari keputusan Wendy ini merasa ini adalah puncak dari batas kesabarannya. Apalagi dengan kondisi jalan macet serta bunyi klakson yang saling bersaut-sautan, seolah menambah ketegangan semakin meningkat, di mana Marty yang mulai tak tahan dengan suara klakson mobil di belakangnya, segera keluar dari mobilnya dan menantang pengemudi itu. Pria itu pun lekas mendekati mereka. Wendy sempat menahan supaya tidak terjadi baku hantam. Akan tetapi pria itu malah menghina Wendy dengan kata-kata kasar. Alhasil, perkelahian pun benar-benar terjadi. Fuck you, bitch. Oh, suck my cock, asshole! Setelah membebaskan Marty dari penjara karena insiden kemarahan di jalan, Wendy menjelaskan alasan dia menunjuk Camilla sebagai pemimpin kartel. Menurutnya, mengangkat Camilla sebagai pemimpin akan membuatnya senang, sehingga Wendy yakin jika Camilla bisa bersahabat dengannya. Argumentasi ini jelas minim akan keberhasilan, karena Marty belum bisa percaya dengan Camilla sepenuhnya. Rencana kita tinggal sedikit lagi. Itulah kata-kata yang terus Wendy ulang setidaknya 3 kali dalam episode 12 ini. Kisah detektif Mel di episode ini dimulai ketika dia memberitahu Nathan bahwa kita tidak akan pernah menemukan Ben lagi. Sembari menunjukkan foto Nielsen dari CCTV restoran, Mel bilang jika Ben telah dibunuh oleh Sicario kartel. Lantas kenapa Ben bisa terlibat dengan kartel narkoba? Ucap Ned yang penasaran, di mana Mel langsung menjawab kalau Wendy dan Marty adalah seorang pencuci uang kartel. Sementara itu Ruth bertemu dengan Charles, seorang donatur yang bersedia menghubungkannya dengan seorang hakim yang bisa membersihkan catatan kriminalnya, sehingga Ruth nanti bisa mengklaim saham Darlene di Missouri Belle. Alasan kenapa Charles mau membantunya tak lain karena Charles ini juga menaruh benci terhadap Wendy, sehingga bisa dibilang Ruth mendapatkan 1 personil tambahan.
Beberapa hari kemudian, digelarlah sidang perdananya. Ruth mulai menjawab satu persatu pertanyaan hakim sesuai dengan apa yang Charles briefing sebelumnya. Penghapusan catatan kriminal ini sepertinya akan berjalan mulus seperti dugaannya. Akan tetapi pikiran Ruth malah terganggu oleh masalah lain, di mana masalah itu muncul ketika Wyckoff memberitahunya bahwa mereka menemukan pelaku pembunuhan sepupunya. Penangkapan ini berdasarkan penemuan barang bukti berupa barang pribadi milik White yang hendak digadekan oleh mantan karyawan Darlene bernama Timothy. Ruth menghela nafas. Dia tahu jika Timothy tak bersalah dan hati nuraninya ingin Timothy dibebaskan. Akan tetapi jika dia menceritakan fakta yang sebenarnya, hal itu akan membuatnya ditangkap karena dia lebih dulu membunuh Harvey yang merupakan pelaku sebenarnya. Setelah pertemuannya dengan detektif Mel, Ned seakan mendapatkan jawaban kenapa selama ini Jonah lebih memilih tinggal di dalam motel. Dia tahu jika cucunya sedang dalam bahaya. Itulah sebabnya dia ingin membuat keputusan besar dengan mengajak Charlotte dan Jonah tinggal bersamanya. Meskipun cucunya belum mengiyakan ajakan itu, Ned lebih dulu mengajukan petisi secara hukum. Akan tetapi, Wendy sepertinya tak akan tanda tangan dalam petisi itu, yang menandakan jika pengalihan hak asuh ini akan sampai ke meja persidangan. Ini adalah drama yang menarik, di mana jika detektif Mel dijadikan saksi dalam persidangan dan mampu membuktikan jika Wendy ada kaitannya dengan kematian Ben, dipastikan Wendy akan kalah dalam persidangan. Dan inilah manfaat menjadi seorang donatur politisi. Dengan bantuan koneksi Randall pada Departemen Kepolisian, Wendy bisa bertemu dengan Kepala Polisi Chicago, di mana Wendy menyuap oknum polisi ini supaya Mel bisa kembali bekerja sebagai polisi. Tiket itulah yang kemudian Wendy gunakan untuk menyuap detektif supaya dia tidak hadir saat persidangan dilakukan. Inilah yang dinamakan lu punya duit, lu punya kuasa. Dengan kekayaan dan koneksinya di pemerintahan, Wendy bisa dengan mudah mengatur segala sesuatu seperti yang dia inginkan. Akan tetapi semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpa. Keadaan menjadi lebih buruk bagi Marty dan Wendy ketika mereka bertemu Umar dan Camilla di sel penjara. Umar menuntut Marty dan Wendy agar kebebasannya segera dipercepat. Padahal untuk menghapus namanya dari daftar buron biasanya memakan waktu sampai berbulan-bulan. Namun Umar meminta agar dia bebas hanya dalam hitungan hari. Kembali bekerja di kepolisian merupakan impian Mel selama 4 tahun terakhir. Namun ketika dia mendapatkan kesempatan itu, moralitasnya tergerak untuk melakukan kebenaran. Dilema inilah yang membuat detektif meminta saran dari salah satu temannya. Meskipun temannya menyarankan supaya Mel mendengarkan isi hatinya, ternyata detektif lebih memilih untuk menuruti ambisinya. Sehingga di hari ketika sidang perdana dimulai, Mel mulai berkemas meninggalkan motel, di mana kepergian Mel ini sangat membuat Ned cemas ketika dia menunggunya di ruang sidang. Akan tetapi ketidakhadiran detektif bukan suatu masalah yang penting. Dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, hakim dalam kasus ini menyadari kehidupan tidak stabil yang dialami Charlotte dan Jonah. Pendapat ini didasari oleh penangkapan Marty saat dia berkelahi di jalan beberapa hari lalu. Sehingga dalam hal ini hakim memutuskan mengizinkan Jonah dan Charlotte untuk bebas memilih dengan siapa mereka ingin tinggal. Dan ternyata mereka berdua memilih tinggal bersama kakeknya. Keputusan ini jelas membuat Wendy sangat hancur. Dia berlutut di kaki ayahnya seraya memohon untuk tidak membawa anaknya pergi. Tapi Ned menolak permohonan itu. Kita semua tahu jika Wendy melakukan segalanya untuk keluarga. Namun saat anaknya pergi, kekuasaan dan pencapaiannya selama ini sama sekali tak ada artinya lagi. Marty lalu membawanya masuk ke dalam mobil, yang kemudian Wendy membenturkan kepalanya ke jendela. Darah pun menetes di wajahnya, namun ekspresinya tidak berubah sama sekali.